Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat UT semua dimanapun Anda berada. Sebelum Suntana memulai video ini, Suntana mau memberikan informasi nih kalau kita sedang mengadakan pre-order kemeja PDH terbuka dengan tema Cyber University of Indonesia batch 14. Dan untuk teknis pre-ordernya sendiri yaitu yang pertama, lama produksi sekitar 3 minggu. Yang kedua, teman-teman nanti akan dikumpulkan ke dalam satu grup WhatsApp. Yang ketiga, harganya cuma 150.000 loh. Dan pembayarannya bisa dicicil yaitu 2 kali yaitu akhir Juni dan akhir Juli. Dan yang keempat, free ongkir bagi yang bertransaksi di Shopee. Dan ini informasi yang paling menarik, dapatkan goodie bag gratis dari kita untuk 100 orang pertama. Wow. Baik teman-teman yang mau order segera isi link Google Form yang akan Sultana simpan di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sultana di channel Sun Story. This is story of my life. Buat teman-teman yang udah subscribe, Sultana ucapkan terima kasih. Yang udah like, udah komen, udah share, Sultana ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang belum subscribe, it's okay, no problem. Yang penting teman-teman udah menonton video ini dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari setiap video yang Sultana buat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, to the point, pada video kali ini Sultana akan membahas mengenai mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui ya. Sebagaimana kita ketahui, jadwal pencetakan kartu tanda peserta ujian sudah bisa ya dari kemarin tanggal 19 Juni gitu kan ya. Buat teman-teman yang sampai saat ini belum bisa cetak KTPU, silahkan tonton video-video Sultana sebelum ini ya. Karena udah membuat beberapa video mengenai KTPU ya, dan cek video terakhir ya. Jadi teman-teman bisa ibaratnya ngedownload KTPU tanpa harus login. Cek video sebelum ini ya. Oke, baik. Nah, tetapi pada video kali ini Sultana asumsinya teman-teman sudah ngecetak KTPU dan ada yang menanyakan, "Kak, maksud waktu ujian yang ada di KTPU itu gimana ya maksudnya? Yang 1.1, yang 1.2 nih, yang ini contohnya yang ini ya." Gimana kan di situ itu ada mata kuliah, nama mata kuliah, terus di akhir-akhir kolom itu ada jadwal pengerjaan dan waktu ujian. Kita kasih contoh yang 1.4 sama 2.4 gitu kan. Nah, itu maksudnya apa sih gitu kan. Nah, teman-teman jangan terfokus pada waktu ujiannya, tapi teman-teman fokus aja ke jadwal pengerjaannya. Dimana setiap waktu-waktu ujian sebagaimana kita ketahui kan ada 1.1, 1.2 sampai 1.5, terus ada 2.1 sampai 2.5. Itu mempunyai arti-arti tersendiri. Nah, Sultana jelaskan ya. Maksud dari 1.1, 1.2, sebagaimana kita ketahui untuk UAS THS semester ini kan diberlangsungkan dari tanggal 3 Juli sampai 14 Juli gitu kan ya. Nah, itulah dia merupakan perwakilan dari kode-kode ujian yang sudah ditentukan oleh Universitas Buka. Misal 1.1 artinya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021. 1.2 berarti 4 Juli, 1.3 berarti 5 Juli, 1.4 berarti 6 Juli, 1.5 berarti 7 Juli ya misalnya. Pokoknya begitu ya. Jadi setiap 1.1 itu ada artinya. Makanya teman-teman cocokkan dengan si jadwal pengerjaannya. Dan berarti teman-teman dari mulai sekarang harus memegang yang namanya si panduan yang ibaratnya menjelaskan kode-kode ujian dengan jadwal pengerjaannya. Misal ada itu pengumumannya ya, Sultana sudah buat di video sebelumnya. 1.1 akan dilaksanakan tanggal sekian, 1.2 akan dilaksanakan tanggal sekian, 2.5 akan dilaksanakan tanggal sekian. Nanti dicocokkan sama teman-teman, takutnya di KTPU-nya ada kesalahan teman-teman ya. Begitu. Jadi sudah bisa dipastikan maksud dari 1.1, 1.2, 1.4. Teman-teman jangan terlalu fokus ya, dalam artian fokus aja ke jadwal pengerjaannya gitu kan. Jadi jangan terlalu terfokus ini maksudnya apa sih Kak? Cuman kalau misalnya perlu Sultana jelaskan, kalau dulu sebelum ada pandemi, UASnya itu kan dilaksanakan setiap 2 minggu ya, artinya 2 hari, tapi setiap hari minggu pertama sama minggu kedua. Kalau 1.1 dulu sebelum UASnya THE, artinya itu minggu pertama jam ke-1, 1.2 minggu pertama jam kedua, 2.5 berarti minggu kedua jam ke-5 misalnya. Nah, kalau misal UASnya selama pandemi ataupun THE, itu lain ceritanya. 1.1 artinya minggu pertama hari ke-1, 1.2 minggu pertama hari kedua, 2.1 minggu kedua hari ke-1.
Dan itu ada tanggal-tanggalnya yang ibaratnya penjelasnya. 1.1 kalau misalnya semester ini akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 gitu kan ya. 1.2 berarti 4 Juli, 1.3 berarti 5 Juli, 1.4 6 Juli, 1.5 7 Juli. Itu dia penjelasannya, mudah-mudahan teman-teman dimengerti ya gitu kan ya. Terlebih tolong dicek lagi KTPU teman-teman semua ya. Takutnya ada yang salah nih, misal teman-teman ternyata semester ini ngambil 6 mata kuliah, tahu-tahu cuma ada 3 mata kuliah, kan itu jadi pertanyaan ya gitu kan ya. Jadi dicek lagi kode mata kuliahnya, nama mata kuliah gitu kan, dan jadwal pengerjaannya dan kode ujiannya dicocokkan, betul nggak ini cocok nggak gitu kan ya waktu ujian sama jadwal pengerjaannya. Nah baik, itu yang dapat Suntana sampaikan gitu kan ya. Oh iya teman-teman, di luar tema ya, Suntana menghimbau kepada teman-teman gitu kan ya, kalau misal ada mahasiswa baru yang baru masuk gitu kan ya, yuk mulai dari sekarang, mulailah rajin membaca kayak katalog kurikulum, katalog sistem penyelenggaraan, terus rajin menjelajahi website UT yang www.ut.ac.id. Di sana banyak banget menu-menu gitu kan ya, dan ini berlaku untuk semua mahasiswa ya, mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Yuk dari sekarang kita budayakan membaca gitu kan ya, karena setiap informasi itu akan kita dapatkan apabila kita membacanya gitu kan ya. Kak saya mah udah sana ibaratnya nonton channel-channel Kak Suntana aja. Wah teman-teman, Suntana terima kasih atas hal itu ya, cuman masih banyak informasi-informasi yang belum bisa Suntana sampaikan karena keterbatasan waktu, keterbatasan ibaratnya kegiatan gitu kan ya. Jadi solusinya teman-teman harus curi start, ibaratnya harus tahu kurikulum jurusan yang teman-teman ambil ada apa aja mata kuliahnya, terus sistem penyelenggaraan di UT itu dari A sampai Z teman-teman harus tahu gitu kan ya. Terus website UT harus dijelajahi gitu kan ya sampai teman-teman hatam gitu kan ya. Terus jaringan informasi yang paling penting minimal teman-teman tadi harus sering-sering ngecek website UT di bagian pengumuman, terus media sosial UT ya, baik itu media sosial yang UT pusat gitu kan ya, @univ terbuka misal Instagram gitu kan ya, ataupun media sosial yang UPBJ-nya gitu kan ya. Sebagaimana kita ketahui UPBJ itu kan lebih dari 40 ya, ataupun 40 gitu kan ya. Jadi kan setiap itu punya jalur informasi masing-masing gitu kan ya. Tidak serta-merta UT Pusat itu memberikan informasi secara detail ya gitu kan ya. Jadi teman-teman diharapkan sering mengakses yang namanya media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter gitu kan. Twitter seperti itu untuk memudahkan kelangsungan gitu kan ya, dan kelancaran perkuliahan teman-teman dari awal sampai akhir gitu kan ya. Kalau Suntana sih ya sebagai alumni gitu kan ya, Suntana juga sama dulu tipikal mahasiswa yang jarang banget baca gitu kan ya mengenai sistem, baru setelah kemarin kerja baru paham, oh ini ternyata maksudnya ini, oh ini ternyata maksudnya ini. Nah berhubung teman-teman ibaratnya baru-baru semester awal ataupun ibaratnya belum lulus, yuk belajar dari pengalaman Suntana ataupun belajar dari teman-teman kakak alumni yang udah lulus gitu kan ya, kesalahan ataupun kekeliruan ataupun kelemahan ataupun hal-hal yang tidak layak dicontoh gitu kan ya, dan jadi pengalaman buat teman-teman semua, yaitu mulai dari sekarang teman-teman harus rajin baca buku. Oh itu mah udah tentu gitu kan ya. Terus yang penting mah baca informasi-informasi yang terbaru, terupdate, terlebih kayak peraturan-peraturan itu kan biasanya suka ada updatean ya. Contoh aja kasus sia.ut.ac.id itu kan tampilannya baru ya. Sebenarnya kemarin aja hampir kecolongan gitu kan, ternyata cetak KTPU itu bisa tanpa login gitu kan ya. Dulu memang bisa, tapi karena melihat tampilannya berubah seakan-akan wah udah nggak ada, dihilangkan, ternyata dipindahkan. Nah itu contoh kecil. Jadi kalau kita membaca, menjelajahi, pasti setiap informasi yang terbaru yang terupdate pasti kita dapatkan. Itu aja yang dapat Suntana sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya poin-poin utamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sukses selalu.